Ini adalah tablet pertamanya Oppo yang baru aja diresmiin di Indonesia. Namanya adalah Oppo Pad Air. Dan pas gue coba tablet ini, gue cukup terkejut ya, kaget dengan fitur yang kayaknya itu belum pernah Oppo terapkan sebelumnya ya. Yaitu gue bisa kontrol HP dari tabletnya aja. Dan gue juga bisa pindahin file dari HP ke tablet lewat drag and drop aja. Itu baru sedikit fitur yang ada di tablet ini dan masih ada banyak lagi yang bakalan kita bahas di video ini. So, kita langsung masuk aja ke pembahasan Oppo Pad Air bareng sama gue Daniel. Let's go! So, ini adalah tablet pertamanya Oppo yang dirilis di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Karena sebelumnya itu udah ada tablet pertamanya Oppo yang dirilis secara global di awal tahun 2022 yang namanya adalah Oppo Pad. Tapi sayangnya itu nggak masuk ke Indonesia. Kita jadi harus nunggu sampai akhir tahun bisa dibilang untuk nyobain tablet pertamanya Oppo di Indonesia. Yang walaupun ini versi yang kita dapat adalah versi Lite-nya, yaitu Oppo Pad Air. Walaupun demikian, gue cukup terkejut sih dengan fitur yang dibawa Oppo ke tablet yang satu ini. Dimana pada kelas tablet mid-range, itu fitur ekosistem kayak yang ada di tablet ini, itu masih jarang kita temukan. Yuk kita cek poin-poin lengkapnya. Nah, fitur ekosistem yang ada di Oppo Pad Air yang kita lihat tadi pas pertama, itu menggunakan namanya fitur Multi-Screen Connect, yang sebelumnya memang sudah diperkenalkan di HP Oppo yang kita koneksikan ke PC. Nah, lalu apa aja sih yang bisa kita lakukan lewat Multi-Screen Connect yang ada khususnya pada Oppo Pad Air ini? Gua rangkum menjadi 3 hal. Yang pertama adalah untuk mirroring layar HP yang mana biasa gue gunakan untuk preview video saat mau syuting misalkan. Jadi gue bisa shoot dengan kamera utama dan melihat previewnya via tablet untuk mengatur posisi gua di kamera. Kedua adalah oper-operan data, misalkan PDF kerjaan atau multimedia hanya dengan drag and drop aja ya, kayak begini nih. Dan yang terakhir, ketiga adalah copas tulisan antar device dari HP ke tablet. Jadi oper-operan tulisan itu bisa lebih fleksibel dan instan juga ya antar device-nya. Nah, fitur ini adalah bagian di dalam ColorOS 12 for Oppo Pad Air, yang mana kalau kita telusuri lagi, itu lumayan banyak ya fitur-fitur lainnya. Nah, untuk pemakaian OS di tablet ini pun bisa gue bilang mudah dan nyaman untuk digunakan ya. Gue suka dengan navigation bar yang bisa kita atur posisinya di sebelah kiri atau di sebelah kanan seperti ini ya. Jadi memudahkan aja biar kita mencetnya itu lebih enak gitu saat kita genggam si tabletnya. Nah, adanya dock untuk shortcut dan recent app di tengah tablet ini juga membantu gua untuk akses aplikasi dengan cepat ya. Jadi secara fitur dan interface ini sudah terasa matang. Nah, sekarang kita lihat dari segi performanya. Nah, karena fitur ekosistem tadi itu membutuhkan processing yang lumayan besar ya. Tapi Oppo Pad Air ini bisa loh menghandle fitur-fitur tersebut dengan lancar. Bahkan saat gua push fitur multitaskingnya kayak gua split screen ya sambil mirroring layar di HP, itu tetap aman di tabletnya ini. Padahal RAM yang disediakan itu cuma 4 GB. Mungkin karena dibantu juga ya dengan extended RAM 3 GB. Itu jadi bisa menampung lumayan banyak kerjaannya. Dan chipset Snapdragon 680-nya menurut gua itu masih cukup untuk kebutuhan kerja sehari-hari. Nah, buat entertainment kayak gaming ringan itu tetap bisa di tabletnya. Buat main mole itu tetap lancar. Gua coba juga untuk Asphalt 9 itu bisa diangkat, tapi kayak Genshin Impact itu memang harus kita turunin settingannya ke setting grafisnya ya, itu ke paling rendah. Nah, untuk baterainya sendiri ini tergolong besar di 7100 mAh yang mana bisa kita pakai tabletnya itu selama kurang lebih 8-9 jam tergantung pemakaian kita sehari-hari. Sayangnya buat ngecasnya ini tergolong lama ya di 2 jam dengan daya 18 watt. Nah, selain performa, layar Oppo Pad Air juga oke ya untuk penggunaan sehari-hari. Resolusi 2K-nya itu ngebantu banget buat produktivitas gue. Misalkan gue untuk nampilin brief kerjaan atau PPT, itu kan ada tulisan-tulisan kecil ya kalau misalkan kita ngelihat brief atau PPT itu. Nah, itu tetap terbaca dengan baik. Warna yang ditampilin oleh panel IPS-nya juga cerah nih, cuman memang berasa agak oversaturated, terutama saat nonton video yang banyak warna-warninya gitu. Nah, notes yang gue temukan di layar Oppo Pad Air adalah gak adanya dukungan HDR10. Jadi pilihan HDR pas kita nonton video YouTube atau Netflix itu memang tidak tersedia. Dan playback video yang kita putar di YouTube itu cuma mentok di 1080p. Walau begitu, quad speakernya yang ada di bagian atas dan di bagian bawah tablet ini punya kualitas audio yang bagus ya. Vokalnya jernih dan tingkat volumenya juga tinggi. Kalian bisa cek tes untuk audionya di sini.
Lanjut ke bagian body, yang mana Oppo Pad Air ini punya desain yang unik ya, dengan corak yang terinspirasi katanya dengan gelombang gurun pasir gitu. Jadi kayak gelombang-gelombang gitu ya, ada gelombang-gelombang di bagian atasnya. Pilihan warna yang masuk ke Indonesia cuma ada satu, yang gue pegang ini, namanya adalah Fog Grey. Tapi dari segi desain, sejujurnya ini bukan selera gua, tapi tablet ini itu enak digenggamnya loh ya. Enteng dan kerasa dingin gitu ya, di sentuhan tuh dingin. Plus ketebalannya juga pas nih, jadi digunakan untuk kita baca-baca itu di tabletnya tetap nyaman. Nah, tapi yang harus diperhatikan adalah tablet ini nggak punya sensor fingerprint ya. Jadi untuk unlock tabletnya itu hanya lewat password atau face unlock via kamera depannya. Oh ya, Oppo Pad Air juga support dengan stylus pen dan keyboard case yang mana kita bisa beli secara terpisah. Stylusnya sendiri cukup responsif untuk kita gunakan saat menggambar atau menulis notes, dan keyboard case-nya juga nyaman buat kita ajak ngetik sekaligus dijadiin stand dan bisa melindungi tablet itu sendiri ya, karena itu kan sebagai case juga. Nah, soal kamera, Oppo Pad Air ini cuma memanfaatkan dua kamera di bagian belakang dan di bagian depan, ini masing-masing ada satu. Dan biasanya gue gunakan untuk scanning dokumen untuk yang kamera belakang, dan yang depannya bisa gue gunakan untuk video call. Cuman kualitas kamera dari Oppo Pad Air itu gue harap bisa diimprove lagi ya, karena masih berasa noise-nya. Tapi untuk video call ya udah oke lah ya. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video dan suara menggunakan Oppo Pad Air di resolusi 1080, 30 fps, cuma ada dua pilihan ya, 720 dan 1080. Posisi gue ini ada di dalam ruangan ya, dengan cahaya matahari dari samping, cuman masih ada berasa sedikit noise-nya ya. Tapi menurut gue udah oke sih buat video call atau video sama temen, dan suara gue ini clear banget dan gue suka gitu. Tapi gimana menurut kalian soal kualitas video dan suara dari Oppo Pad Air? Tulisin di kolom komentar. Overall, Oppo Pad Air berhasil ya menarik perhatian gue sejak awal. Satu, karena ekosistem yang dibawa ke tabletnya itu refreshing ya. Jarang tablet kelas mid-range itu punya fitur kayak multi-screen connect. Fitur ini ngebantu gue saat bikin konten dan oper-operan data itu jadi lebih simple. Nah, yang kedua adalah layar dan speakernya yang oke buat nemenin aktivitas gue sehari-hari. Jadi buat dengerin lagu atau nonton film itu asik di tabletnya. Dan terakhir adalah performa yang bisa ngedukung produktivitas pas kita kerja dan entertainment. Notes-nya adalah untuk tablet ini kameranya yang butuh improvement, dan kalian juga harus consider untuk nambah micro SD tambahan saat beli tabletnya. Karena storage-nya itu 64 GB yang rasanya lumayan kecil buat standar hari ini. Tapi sejauh ini sih gua happy ya dengan apa yang ditawarkan Oppo pada tablet pertamanya di Indonesia ini, terutama untuk fitur integrasinya. Nah, untuk harganya sendiri, Oppo Pad Air sudah dijual resmi di Indonesia seharga Rp3.999.000, atau info lengkapnya dan link pembelian bisa kalian cek di kolom deskripsi. Jadi, gimana menurut kalian soal Oppo Pad Air? Jangan lupa buat tulisin di kolom komentar ya, nanti gue ikutan nimbrung di sana. Sip, kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat klik tombol like-nya, ting! Jangan lupa buat share juga ke teman-teman kalian yang mungkin lagi nyariin tablet baru ya yang harganya terjangkau, dan jangan lupa buat subscribe juga. Kita ketemu di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Aduh, gue pengen ini tablet tuh enak ya buat produktivitas, multitasking ya. Buh.